Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Roland di channel ini tentu saja. Dan perlu kalian ketahui di video ini saya akan membahas mengenai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tim nasional Indonesia resmi lolos ke ronde berikutnya, yaitu ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun sebelum itu tim nasional Indonesia akan mengadakan pertandingan persahabatan atau biasa kita sebut sebagai FIFA Matchday. Dan kabarnya FIFA Matchday pada bulan September nanti akan dilakoni oleh tim nasional Indonesia melawan negara dari Timur Tengah. Menurut Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir, tim nasional Indonesia akan menghadapi sesama tim Timur Tengah. Hal itu dikarenakan lawan tim nasional Indonesia di ronde keempat mayoritas berasal dari negara-negara Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Arab Saudi, hingga pemenang antara Oman atau Palestina yang bisa dipastikan pada tanggal 10 Juni nanti. Dan tim nasional Indonesia dipastikan tidak akan satu grup dengan Arab Saudi di ronde keempat nanti, karena di ronde ketiga tim nasional Indonesia sudah satu grup dengan Arab Saudi. Dan jika dilihat di FIFA Matchday nanti pada bulan September, Indonesia sendiri akan berhadapan dengan Kuwait dan juga Lebanon. Menilik ranking FIFA saat ini bahwa Lebanon berada di atas tim nasional Indonesia dengan menempati peringkat ke-111, sementara untuk Kuwait berada di urutan ke-136. Pertanyaannya, kenapa harus tim Timur Tengah? Jadi seperti yang saya sudah beberkan tadi bahwa Indonesia kan di ronde keempat itu akan berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah. Alasan kenapa tim nasional Indonesia di FIFA Matchday nanti di bulan September memilih Lebanon dan juga Kuwait sebagai lawannya adalah karena agar supaya tim nasional Indonesia lebih terbiasa dengan gaya bermain tim-tim dari Timur Tengah. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di beberapa pertandingan terakhir Indonesia mengalami banyak kesulitan ketika berhadapan dengan tim Timur Tengah. Dan paling terbaru adalah ketika Indonesia berhadapan dengan Bahrain di kandang dari Bahrain, di mana kita bisa dikatakan pada waktu itu tim nasional Indonesia dicurangi. Karena dari tambahan waktu 90 plus 6 menjadi 90 plus 9, bertambah 50%. Dan untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, saya rasa tim nasional Indonesia harus lebih terbiasa dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh tim-tim dari Timur Tengah. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 14 Oktober 2025 sesuai dengan kalender FIFA. Dan perlu kalian ketahui bahwa Arab Saudi dan Qatar berpeluang menjadi tim tuan rumah pada pagelaran ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menilik calon lawan tim nasional Indonesia, tantangan terberat yang akan dihadapi oleh tim asuhan Patrick Kluivert adalah Uni Emirat Arab. Tim yang pernah dilawan tim nasional Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 di babak kualifikasi ronde 2. Tim nasional Indonesia dihajar dengan agregat yang sangat telak, yaitu 10-0. Kalah dengan masing-masing 5 gol di leg pertama dan leg kedua. Uni Emirat Arab sendiri sejak tahun 2023 selalu gencar melakukan naturalisasi sesuai dengan ketentuan FIFA tentu saja, baik dari jalur garis keturunan maupun pemain yang sudah berkompetisi di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut. Dan kalau dilihat dari skuad Uni Emirat Arab, mereka sendiri lebih condong ke pilihan yang kedua dengan menaturalisasi pemain asing yang telah berkompetisi di liga mereka. Karena jika dilihat dari pemain-pemainnya, banyak yang dinaturalisasi berasal dari negara Brasil. Satu di antaranya memiliki market value tertinggi adalah Fabio Lima, gelandang yang mencetak brace saat menghancurkan Indonesia 5-0 di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2022 ronde 2. Selain Uni Emirat Arab, ada juga Irak.
Irak sendiri dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini sering berhadapan dengan tim nasional Indonesia, mulai dari kualifikasi Piala Dunia 2022 sampai dengan pagelaran Piala Asia. Dari ketiga pertemuan tersebut, tim nasional Indonesia selalu kalah dari Irak. Yang terbaru adalah dengan skor 3-1 di Piala Asia. Di antara kelima kontestan lawan tim nasional Indonesia di ronde keempat, yang mempunyai market value pemain yang paling tinggi adalah Uni Emirat Arab dengan jumlah 845,62 miliar menurut Transfer Market. Tim nasional Indonesia sendiri berada di urutan kedua dengan value 669,63 miliar. Dan berikut ini adalah nama-nama tim yang lolos di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk grup A ada Uni Emirat Arab dan juga Qatar. Sedangkan untuk grup B ada Irak dan ada Oman ataupun Palestina. Dan untuk grup selanjutnya ada Arab Saudi atau Australia dan juga tim nasional Indonesia. Ya, jadi seperti itu teman-teman pembahasan mengenai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, dan semoga tim nasional Indonesia bisa berbuat lebih untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tentu saja saya sebagai fans dari tim nasional Indonesia mengharapkan tim nasional Indonesia di ronde keempat nanti tidak dikadali ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tim-tim dari negara Timur Tengah seringkali mengkadali kontestan-kontestan kualifikasi Piala Dunia, entah itu Indonesia, Jepang, Korea Selatan ataupun Uzbekistan, yang seringkali mengeluhkan bahwa kepemimpinan wasit ketika mereka bermain dengan tim-tim dari Timur Tengah seringkali berat sebelah. Tetapi mental yang harus berbicara pada ronde keempat nanti, dan tim nasional Indonesia mempunyai itu. Bisa kita lihat ketika mereka mengalahkan Bahrain ataupun Cina, ataupun juga ketika mereka mengalahkan Arab Saudi. Dan semoga tim nasional Indonesia bisa berbuat banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya Roland pamit undur diri. Salam sportivitas. Ciao.